Selamat pagi, perkenalkan nama saya Chelsea Sungan dengan NIM 2011815, kelas S11. Di sini saya akan menjelaskan materi semantik. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani. Semua yang artinya tanda atau lambang. Semantik pertama kali digunakan oleh seseorang filolog Prancis bernama Michael Riquel pada tahun 1883. Kata semantik kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari tentang tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Oleh karena itu, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 lataran analisis bahasa, gramatika, dan semantik. Ada 2 cabang utama linguistik yang khusus menyangkut etimologi studi tentang asal-usul kata dan semantik atau ilmu makna studi tentang makna kata. Di antaranya kedua ilmu itu etimologi dan merupakan disiplin ilmu yang lama mapan, sedangkan semantik relatif merupakan hal yang baru. Dalam karya klasik tentang teori semantik segitiga, kaitan antara lambang, citra mental atau konsep dan referen atau objek dapat dijelaskan dengan gambaran dan uraian sebagai berikut. Makna kata buku adalah konsep buku yang tersimpan dalam otak kita dan dilambangkan dengan kata buku. Gambar di samping menunjukkan bahwa di antara lambang bahasa dan konsep terdapat hubungan langsung, sedangkan lambang bahasa dan referen atau objeknya tidak berhubungan langsung dan digambarkan dengan gratis putus-putus karena harus melatih konsep. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semantik mengkaji makna tanda bahasa, yaitu kata antara konsep dan tanda bahasa yang melambangkannya. Makna, hakikat makna. Menurut teori yang dikembangkan dari pandangan Fernanda de Saussure, makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki terdapat pada sebuah tanda linguistik menurut setiap tanda linguistik. Makna jenis. Menurut Caire 1994, makna dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria dan sudut pandang. Berdasarkan jenis semantiknya dapat dibedakan antara makna leksikal dan makna gramatika berdasarkan adat atau tidaknya referen. Pada sebuah kata leksem dapat dibedakan adanya makna gramatikal berdasarkan adat atau tidaknya referen. Pada sebuah kata atau leksem dapat dibedakan adanya makna referensial dan makna non-referensial berdasarkan ada tidak nilai rasa pada sebuah kata. Leksem dapat dibedakan adanya makna denotatif dan makna konotatif. Berdasarkan ketepatan, maknanya dikenal makna kata dan makna istilah dan makna umum dan makna khusus. Makna kata dan istilah. Setiap kata atau leksem memiliki makna, namun dalam penggunaannya makna kata itu baru menjadi jelas kalau kata itu sudah berada di dalam konteks kalimatnya atau konteks situasinya. Berbeda dengan kata, istilah mempunyai makna yang jelas, yang pasti, yang tidak meragukan meskipun tanpa konteks kalimat. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa istilah itu bebas konteks. Hanya perlu diingat bahwa sebuah istilah hanya digunakan pada bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Relasi makna. Disebut relasi makna karena relasi makna dapat berwujud macam-macam. Berikut ini diuraikan beberapa wujud relasi makna. Yang pertama,
Sinonimi. Secara semantik, Bernhard pada tahun 1978 mendefinisikan sinonim sebagai ungkapan atau bisa berupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Umpamanya kata buruk dan jelek adalah ungkapan lain. Di buah kata yang bersinonim, bunga, kembang, dan puspa adalah 3 kata yang bersinonimi. Hubungan makna antara 2 kata yang bersifat 2 arah. Namun, 2 buah kata bersinonim itu kesamaannya tidak 100%. Hanya kurang lebih saja, kesamaannya tidak bersifat mutlak. Yang kedua, antonimi dan oposisi. Secara semantik, menurut Bernhard 1978 mendefinisikan antonimi sebagai ungkapan atau biasanya berupa kata, tetapi dapat pula dalam bentuk frase atau kalimat yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Misalnya kata bagus yang berantonimi dengan kata buruk, dan kata besar berantonimi dengan kata kecil. Yang ketiga, homonimi, homofon, dan homografi. Homonimi adalah relasi makna kata antara kata yang ditulis sama atau dilafalkan sama tetapi maknanya berbeda. Kata yang ditulis sama tetapi maknanya berbeda disebut homograf. Sedangkan yang dilafalkan sama tetapi berbeda, makna disebut itu homofon. Contohnya homograf adalah kata tahu atau makanan yang berhomografi dengan kata tahu atau paham. Sedangkan kata masa atau waktu berhomohoponi dengan masa atau jumlah besar menjadi satu kesatuan. Yang kelima, hoponimi dan hipernimi. Hoponimi adalah relasi makna yang berkaitan dengan peliputan makna spesifik dalam makna generis, seperti makna anggrek dalam makna bunga, makna kucing dalam makna binatang. Anggrek, mawar, dan tulip berhiponimi dengan bunga, sedangkan kucing, kambing, dan kuda hiponimi dengan binatang. Bunga merupakan subordinat atau hipernimi bagi anggrek, mawar, dan tulip, sedangkan binatang menjadi subordinat bagi kucing, kambing, dan kuda. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya.